Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Apa ada yang tahu tahun berapa masa demokrasi terpimpin? Saya Bu, pada tahun 1959 sampai 1966. Ya, betul. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di Indonesia pada 1959 hingga 1965 yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno lewat Dekret 5 Juli 1959 untuk mengatasi instabilitas demokrasi liberal. Namun sistem ini justru melahirkan penyimpangan seperti kekuasaan terpusat pada Soekarno, melemahnya legislatif, dan terbatasnya kebebasan berpendapat. Berikut 7 penyimpangan utama demokrasi terpimpin. Yang pertama, kedudukan presiden. Dari Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedudukan seorang presiden sebagai kepala negara berada di bawah kekuasaan MPR. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Pada masa demokrasi terpimpin ini, kekuasaan presiden yang bertindak sebagai eksekutif berada lebih tinggi daripada kekuasaan legislatif, yakni MPR. MPR harus patuh terhadap segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh presiden. Selanjutnya yang kedua, pembentukan MPRS. Ayo Aditya, dibaca. Dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 tertulis jelas bahwa pemimpin dan anggota MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus dipilih langsung oleh rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum pemilu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pemimpin dan anggota MPRS dipilih secara pribadi oleh presiden tanpa bertanya kepada rakyat maupun pemilihan umum. Ditambah lagi orang-orang pilihan dari presiden tersebut hanyalah seorang menteri biasa yang bahkan bukan pemimpin dari suatu departemen. Terima kasih Aditya. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan DPR-GR. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1955 oleh Presiden Soekarno. Adapun alasan dari pembubaran DPR ini adalah karena telah berani menolak RAPBN yang diajukan oleh lembaga di bawah kendali Presiden. Tak cukup sampai di situ saja, dengan dibubarkannya DPR, maka Presiden membentuk sebuah lembaga baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Selanjutnya yang keempat, pembentukan DPAS. Ayo Putra dibaca. Melalui penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959, Presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Adapun tugas dari lembaga bentukan dari Presiden DPAS ini adalah memberi jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan oleh Presiden dan mengajukan usulan kepada pemerintah. Lembaga DPAS ini terdiri dari 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Terima kasih Putra. Selanjutnya yang kelima, pembentukan Front Nasional. Front Nasional adalah suatu organisasi massa dengan misi yakni memperjuangkan cita-cita, proklamasi, dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dibentuknya Front Nasional yakni untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional yang ada menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat untuk menyukseskan pembangunan negara. Front ini didirikan masih pada tahun 1959 melalui penetapan Presiden Nomor 13 tahun 1945 dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya yang keenam, pembentukan Kabinet Kerja. Ayo Nugraha, silakan dibaca. Kabinet kerja yang dimaksud adalah jajaran para menteri yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan suatu pemerintahan. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden Soekarno mengangkat Ketua MPRS dan DPR-GR sebagai jajaran menteri yang membantunya. Dengan pengangkatan Ketua MPRS dan DPR-GR menjadi anggota jajaran menteri, berarti Presiden telah mencoreng
profesi kehormatan dari MPRS dan DPR GR sebagai lembaga legislatif dengan mencampur adukan antara kekuasaan lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Terima kasih Nugraha. Selanjutnya yang ketujuh, keterlibatan PKI dalam Nasakom. Ayo David, dibaca. Nasionalis, agama dan komunis atau Nasakom adalah suatu paham yang berasal dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno membentuk ajaran ini dengan tujuan untuk mempersatukan bangsa, yakni dengan cara menyatukan segala perbedaan paham yang terjadi di masyarakat menjadi pemahaman bersama. Presiden memiliki pendapat bahwa dengan adanya ajaran Nasakom ini, maka akan terwujud persatuan dan kesatuan bangsa seutuhnya. Namun tentu saja hal ini ditentang oleh beberapa golongan masyarakat, yakni golongan cendekiawan dan ABRI. Terima kasih David. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.